Shalom warga kerajaan, tanpa terasa maka kita hampir menyelesaikan yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko, pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul, bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes, kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Salah satu gereja yang sangat terkenal itu jempol kakinya kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace. Shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini, tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dalam ayat ketiga ditambah lagi oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan. Hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat, saudara ya. Firman Allah berkata, Dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan? Janjinya itu yang berharga sangat besar. Supaya kita bisa mengalami ini, kodrat ilahi. Dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan, menyembah Mammon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi, kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang, dan kita jadi stres, artinya dewa atau Tuhan yang kita sembah itu, Mammon itu, divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset, saudara. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. God is not a man. Karena jangan lupa, setiap kali ada tantangan katakan Emmanuel, God is with me and God is among us, inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin.